Untuk sekarang ini mencari saham-saham yang murah terbilang cukup banyak ya, tinggal kita memilih dari berbagai sektor karena boleh dibilang rata-rata mengalami koreksi yang cukup dalam, baik saham blue chip maupun saham-saham yang second liner, bahkan saham-saham yang boleh dibilang ya small caps ya, mengalami koreksi yang cukup dalam akhir-akhir ini. Dan sebenarnya kan ini menjadi momen yang cukup bagus untuk mendapatkan saham-saham yang baik di harga yang terdiskon. Nah, tapi tentunya kan dalam memilih saham untuk kita berinvestasi, apalagi untuk jangka panjang, tidak semudah yang dipikirkan oleh sebagian orang. Yang penting kita cukup membeli saja ya. Tentu kan dalam hal ini ya bisa dikatakan beda investor, beda juga strateginya, beda investor, beda tujuannya, beda investor, beda juga pola analisanya, yang tentunya dalam memilih juga tentu ada berbagai-bagai kriteria yang setidaknya kriteria itu harus sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan pola investasi kita. Karena kalau kita hanya memilih saham-saham yang direkomendasikan orang lain tanpa memperhitungkan atau tanpa mencocokkan dengan kriteria kita sendiri, biasanya justru akhirnya kita bisa menyesal dengan pilihan kita. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya coba akan membahas salah satu saham yang dimana mungkin ya bagi Anda yang tertarik untuk berinvestasi di saham perbankan, karena mungkin menurut Anda ya saham perbankan ini boleh dibilang menarik lah buat Anda, karena mungkin Anda setidaknya paham sedikit lah tentang bagaimana menganalisa saham-saham yang ada di perbankan. Dan tentunya itu kan akan menjadi juga salah satu hal yang baiklah ke depan seperti itu. Belum juga mungkin kalau Anda lagi mencari saham-saham yang secara pembagian dividennya ya cukup menarik lah, minimal di 5% ya, minimal 5% Anda mencarinya, dan kemudian secara saham tersebut boleh dibilang stabil dalam pembagian dividen, baik ketika kinerjanya lagi meningkat maupun ketika kinerjanya menurun. Ya, itu juga kan sebenarnya perlu diperhatikan. Dan mungkin yang tidak kalah pentingnya juga kriteria yang ketiga, yaitu ada kan yang memang berinvestasi hanya mau mencari yang saham-saham masuk dalam kategori syariah. Nah, pada kesempatan ini Sobat Investor, saya akan membahas salah satu saham, yaitu saham Bank BTPN Syariah ya. BTPS ini ya tentu memenuhi setidaknya ketiga kriteria tadi, yaitu ya ada di sektor perbankan, dia juga masuk dalam kategori syariah, dan juga secara dalam pembagian dividen BTPS ini termasuk dalam beberapa tahun terakhir ini boleh dibilang konsisten, bahkan ketika harga laba bersihnya mengalami penurunan, dia tetap konsisten membagikan dividen dengan tetap menyesuaikan situasi yang ada. Nah, untuk itu Sobat Investor, Anda bisa ya melihat ya untuk BTPS ini, kita coba membahas beberapa bagian yang mungkin bisa membuat Anda memasukkan BTPS ini di watchlist Anda ya Sobat Investor. Nah, pertama kita lihat BTPS ini kan jelas sekali di sini masuk dalam sektor perbankan ya. Dalam hal ini bisa Anda lihat ya, bank-bank yang ada mulai dari yang market cap-nya yang paling besar sampai di bawah. Dan untuk BTPS sendiri ya kurang lebih masuk dalam ya top 10 lah big caps untuk perbankan yang ada. Nah, sedangkan selanjutnya kalau kita lihat kan BTPS juga ini masuk dalam kategori syariah ya. Dia masuk dalam kategori syariah bersama dengan kalau di IHSG ada setidaknya 625 saham ya yang masuk di dalam kategori saham syariah. Jadi ini juga cukup menarik untuk Anda tipe investor yang hanya mau berinvestasi di saham-saham yang masuk dalam kategori syariah. Seperti itu ya Sobat Investor. Jadi ini
penjelasan singkat mungkin untuk BTPS. Sedangkan kalau kita melihat dari dividennya, nah sobat investor kita lihat di sini masuk di tahun 2023, sobat investor bisa Anda lihat untuk EPS-nya turun ya dari 231 ke 140. Maka untuk dividen per share-nya juga turun dari 92,50 ke 70,15. Dengan dividen payout ratio justru dia naik. Jadi sampai di tahun 2023 terpantau dividen payout ratio-nya naik lagi sobat investor dari 40% ke 50,92%. Dengan dividen yield-nya sudah mencapai 7,93%. Nah, untuk 2024 secara full year-nya dia memang masih turun ya dari 140,26 ke 137,76. Nah, ini dividen yang akan dibagikan di tahun buku 2024 atau akan dibagikan di tahun ini ya 2025. Nah, di sini kan secara hitung-hitungannya tentu ini masih mengambil hitungan yang sama. Ya, mengambil hitungan yang sama dengan tahun sebelumnya untuk data ini. Maka mari kita akan coba menghitung ya. Dengan EPS 137,76, jika kita memprediksi atau estimasinya kita ambil samalah dividen payout rasionya dengan kemarin di 50,92 atau kita bulatkan saja ke 60%, maka 137,76 kita kali dengan 60% ya dividen payout rasionya. Maka untuk BTPS ini kemungkinan akan membagikan dividen per share-nya di kisaran Rp82,6. Nah, kalau kita bagi dengan harga saham sekarang ini ada di 885, maka potensi dividen yield yang akan didapatkan tahun ini meningkat. Kalau tahun kemarin kan dia membagikan di kisaran 7,9%, maka untuk sekarang ini, di harga sekarang ini dia bisa membagikan di kisaran 9,3%. Jadi ini kan kita ambil estimasi 60%. Dengan catatan ada kemungkinan untuk BTPS ini akan mulai rebound ya secara pendapatannya. Karena kalau kita melihat dari net income-nya ya sobat investor memang boleh dibilang di tahun 2023 kemarin turun cukup dalam ya. Karena di tahun 2021 dia ada di 1,4 triliun, tahun 2022 dia ada di 1,7 triliun, masuk di 2023 hanya 1,080 triliun. Nah, masuk di 2024 ini kan sudah ada laporan untuk full year-nya 2024 memang masih turun ke 1,061 triliun atau boleh dibilang lah turunnya ini cukup kecil ya. Nah, untuk BTPS ini, kalau kita lihat dari data yang disajikan oleh Stockbit, 11 analis memberikan rating untuk BTPS, 6-nya merekomendasikan beli, 5 merekomendasikan tahan, dan tidak ada yang merekomendasikan jual. Karena memang BTPS, coba kita lihat ya, di 5 tahun terakhir ini ya terus mengalami penurunan, sempat ada di harga tertingginya waktu COVID kemarin di tahun 2020, di mana dia sempat ada di 4.400, namun setelah itu justru dia mengalami penurunan sampai ke 885, dan ini penurunannya memang sudah cukup dalam ya, sudah di kisaran 70-an persen lebih. Ini sudah di 70, bahkan mungkin sudah di 80-an persen kalau ditarik dari all time high-nya di 4.400-an ini ya sobat investor. Maka dari target harga untuk BTPS ini yang diberikan analis, di mana target harga rata-ratanya bisa mencapai 1.200, dengan estimasi tertinggi bisa mencapai 1.500, dan untuk estimasi terendahnya bisa mencapai 885. Artinya untuk harga sekarang ini pas berada di target terendahnya. Maka kalau kita mengacu dari data yang disajikan oleh Stockbit ini, setidaknya untuk BTPS ini, jika pun dia ke depan masih melanjutkan koreksi, setidaknya sudah tidak akan sedalam tahun-tahun sebelumnya, karena secara target harganya dia sudah ada di target harga terendah ya. Ini yang menarik sebenarnya di BTPS, apalagi jika justru sebaliknya di tahun 2025 ini akhirnya BTPS mulai membaik, karena memang di tahun 2024 kemarin dari apa yang disampaikan oleh pihak manajemen, mereka memang lebih bersifat defensif untuk tahun 2024. Kenapa? Karena memang mereka mengalami tantangan banyak kredit macet ya, karena kan kita tahu untuk BTPS ini menyasar segmen bisnis itu ultra mikro.
Sehingga ya kalau dibilang juga resiko gagal bayar ya tentu sangat besar ya, dengan maraknya pinjol dan juga judi online ya tentu segmen-segmen bisnis seperti yang jalani oleh BTPS ini yang menyasar ke ultra mikro ya tentu ini bisa bahkan benar-benar mendapatkan tantangan yang cukup besar, tekanan yang cukup besar ya sobat investor. Nah, kalau kita melihat dari estimasi konsensus yang dibagikan oleh analis di sini, untuk 2024 kan kita langsung fokus aja ya ke EPS-nya. Untuk 2024 EPS-nya 137 ya sobat investor, 137. Maka di 2025 estimasinya justru dia bisa meningkat ke 165 dan tahun 2026 dia juga bisa meningkat ke 186,75. Jadi secara untuk dividen dengan potensi 7-9% di harga sekarang ini, berarti kalau memang Anda berniat untuk investasi ya cukup panjang ke depan, minimal 3-5 tahun ya, setidaknya kalau hal ini memang benar-benar terjadi ya tentu kan Anda tetap harus pantau ya. Tapi kalau hal ini memang terjadi sesuai dengan estimasi yang ada ini, secara hitungannya dia terus meningkat, maka untuk dividen yield-nya bisa terus mengalami peningkatan karena Anda mendapat di harga yang cukup rendah di 885 untuk di harga sekarang ini. Nah, kita lihat dari price band-nya. Langsung tarik dalam 5 tahun terakhir, maka bisa Anda lihat sobat investor, untuk PE band-nya dalam 5 tahun terakhir, BTPS sekarang ini sudah ada di bawah -1 ya. Sudah ada di bawah -1 dengan catatan di sini bahkan dia bisa pernah mencapai tertingginya itu sampai di +2. Kalau ada +3-nya ini sudah mendekati +3 ya sobat investor. Jadi cukup tinggi memang dia naik kemarin di tahun 2020, 2021 untuk kalau dilihat dari PE band-nya. Nah, kalau kita melihat dari PBV band-nya, kita langsung aja ambil dalam 5 tahun ya. Sama ya sobat investor, dia juga sudah turun di bawah -1. Artinya dari data ini maka bisa dikatakan untuk BTPS sekarang ini sudah ada di harga termurahnya, sudah ada di harga terendahnya jika dilihat dari PBV band dan juga PE band dalam 5 tahun terakhir ini. Oke ya sobat investor, jadi ini mungkin bisa menjadilah catatan tambahan untuk Anda dalam menganalisa yang tentunya Anda harus lebih mendalami lagi bagaimana tentang prospek untuk BTPS ini, apakah masih cukup menarik dengan begitu banyaknya pinjaman online dan maraknya juga judi online. Tetapi melihat untuk kinerja 2024, pihak manajemen sepertinya sudah mulai bisa lah mengantisipasi situasi ini ya. Sebenarnya kan secara prospek masih ada kemungkinan untuk dia ke depan jadi mulai kembali mengalami pertumbuhan ya sobat investor, karena kan ya seperti itulah bisnis. Terkadang ada di tahun-tahun tertentu mengalami penurunan karena ya ada perubahan-perubahan situasi keadaan yang ada, tetapi ketika pihak manajemen bisa mengantisipasi dengan baik ya tentu itu akan menjadi keuntungan juga bagi para pemegang sahamnya, lebih lagi dengan tetap diimbangi ada pembagian dividen. Jadi memang ya koreksi cukup dalam, tetapi di momen sekarang ini ya ini bisa dijadikan kesempatan. Nah, kalau kita lihat dari jumlah pemegang saham yang ada untuk BTPS, jumlah pemegang sahamnya dalam 5 bulan terakhir ini terus mengalami penurunan. Ya sempat ada di 35.068 pemegang saham, sekarang ini sudah turun ke 32.767 untuk jumlah pemegang saham dari BTPS ini. Oke, sobat investor, mungkin ini dulu ya informasi yang bisa dibagikan sekarang ini. Tentunya silakan Anda melanjutkan untuk menganalisa lebih mendalam jika Anda tertarik, jika BTPS ini sudah masuk sesuai dengan kriteria Anda, saham perbankan yang masuk dalam kategori syariah, juga rutin membagikan dividen dan berpotensi untuk mengalami turnaround ya. Tentu ini bisa masuk dalam daftar pantau saham Anda. Ini bukan rekomendasi, hanya sebatas informasi yang semoga bisa menambah wawasan Anda dan juga menambah daftar pantau saham Anda ke depan, bisa memilih sesuai dengan yang Anda butuhkan. Oke? Tetap semangat berinvestasi, dan jika Anda punya informasi terbaru berkaitan dengan BTPS, silakan Anda tulis di kolom komentar. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan berikan super thanks dan juga berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.